hanya zaman dulu-dulunya itu. Monggo kalau gitu kita ke sana. Iya, kalau buktinya kan saya sudah punya di rumah. Bukti aslinya Bukti, ya? ayamnya itu. Ya, kapan-kapan kita ke rumahnya Pak Solikin untuk apa? Melihat bukti ada apa ayamnya Panji Laras dia. Kapasitas dan fosilnya. Oke teman-teman, kita akan ke Sendang Duku, di mana tempat untuk apa banyoni istilahnya kalau pertarungan ayam sabung ayam, sama arenanya sabung ayamnya di daerah Keroan di sana. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Teman-teman, penjelajahan kita, napak tilas kita tentang Panji Laras ini akan kita lanjutkan di Sendang Duku dan Ngadon, atau tempat arena pertarungan sabung ayamnya Panji Laras. Jadi ikuti terus, simak sampai habis. Di Desa Talun ini ada sebuah sungai bernama Jenggolo yang bersebelahan dengan wilayah Grasak, sebutan untuk Desa Talun bagian timur. Usut punya usut, Raja Jenggala Kahuripan juga bernama Mapanji Garasakan. Inilah yang membuat kami penasaran untuk mencari referensi ilmiah sebagai bukti sejarah yang nantinya bisa kita ceritakan kepada anak cucu, agar khazanah budaya bangsa ini tetap terjaga. Mitos tentang Panji Laras, sabung ayam, itu juga diyakini oleh masyarakat sekitar terjadi di sini. Apalagi memang penemuan fosil itu merupakan fakta di tempat yang diyakini area sabung ayam Panji Laras. Berarti ini jembatan ini sebagai penghubung, bukan jembatan ini ya, ini sudah jembatan baru ya. Ini jembatan baru, dulunya kayu ini, kayu semua. Sebagai penghubung untuk saat mau apa? Lah airnya ini perlombaan. dulu juga besar, bukan kecil ini kayak gini. Dulu airnya banyak dulu. Saya tunjukin sekarang di apa? Ngadonnya. Ngadonnya. Iya. Nah, ini kita masih di Jenggolo. Iya. Kita akan menyeberangi sungai ini. Iya. Ini terkenal kalau masyarakat sekitar menamakan Gedung Jenggolo ya. Gedung Jenggolo ya. Nah, sekarang Gedungnya kita ini gedungnya. Oh, itu gedungnya. Gedungnya. Itu Gedung Jenggolo. Iya, sudah tertimbun batu-batu pasir itu. Dulunya buahnya ini sampai sana itu sungai semua ini. Iya. Itu sudah tertimbun. Nah, kita sekarang ke Ngadonnya. Iya. Nah, ini Sekarang ada. nah, ayo kita berangkat ke Ngadon. Jadi dari Dong Jenggolo ini adalah Jenggolo ini apa sungai di mana kerajaan di sebelah sana itu dibatasi oleh sungai ini, Jenggolo ini. Jadi saat Panji Laras itu mau mempertarungkan ayamnya itu harus melewati jembatan Jenggolo ini. Penelusuran jejak Panji Laras kita lanjutkan ke daerah Sendang Duku dan Ngadon yang ada di sebelah timur Desa Talun. Yang di sana itu apa? Nah, ini dulu buat penjagaan. Oh, ini Jadi pos mau penjagaan masuk, di ya, sini. Mau masuk wilayah Jenggolo ini jadi ada penjagaan bahwa tombak itu di sini. Oh, ada prajurit membawa Iya. tombak di gerbang ini. Iya. Terus ada bawa ayam ditanyai Ah. mau adu ayam ke sana kan ada undangan. Hmm. Jadi Panji Laras itu tidak punya undangan orang dari hutan. Ah. Tapi ayamnya bagus terus. Tapi ayamnya bagus mau dia mana? Mau saya adu ke kerajaan katanya mau ada adu ayam taruhannya besar-besaran. Terus akhirnya nah mana surat-suratnya kan pakai undangan kayak anu gitu. Dia ada punya terus akhirnya ditangkap dan nyerobot. Terus Ini yang temannya gerbangnya. iya nih temannya dua nih. Terus akhirnya temannya ketangkap, yang temannya yang lucu itu ketangkap. Terus ya, pernah sampai mau tarung di sini, terus akhirnya di sini. Oh ya, enggak apa-apa, ayamnya bagus. Ke sana. Terus akhirnya dia jalan ke anu itu ke Ngadonnya. Ngadonnya itu ya. Sekarang Kita ke Ngadon. Ya, sekarang. Ayo. Sekarang kita akan pergi ke Ngadon. Nah, masih ditemani sama narasumber saya, Pak Solikin, yang memang asli dari sini dan memahami bagaimana cerita Panji Laras pada saat itu. Ikuti terus.
jenenge Sendang Duko. Iki lemah ngono wis kalet iki. Teman-teman, kita penelusuran kita ada agak sedikit kendala. Jadi Sendang Duko sama Ngadonya itu kita tadi tersesat. Kita lupa jalannya nih Pak Solikin. Saya akan kita teruskan. Anu buat ladang. Ini teman-teman jalannya agak sedikit wes. Oke. Kita naik motor matic. Ini skopnya agak sedikit mati teman-teman. Saya akan turun. Ya. Jadi sebenarnya tempatnya agak sedikit sulit untuk daerah Ngadon sama Sendang Duko itu. Ya, jadi Sendang Duko itu sejarahnya dinamakan Sendang Duko karena orang itu harus jalan sambil jongkok-jongkok atau ndoko-ndoko istilahnya seperti itu. Makanya dinamakan Sendang Duko. Nah, kita masih menelusuri Sendang Duko dan areanya seperti ini. Saya harus turun dari kendaraan karena memang nggak bisa dilewati. Saya berlari, sebagian tertinggal di belakang. Jadi hostnya harus turun dari sepeda. Saya mengikuti narasumber. Narasumber ini sebenarnya nggak bisa disetting ini. Jadi beliau Pak Solikin ini mau ngomong apa, mau bicara apa ya langsung disampaikan. Selama saya nggak on kamera ya kehilangan cerita dari Pak Solikinnya. Karena ini memang bukan settingan teman-teman. Saya harus mengejar Pak Solikin dan driver saya. Oke, enggak apa-apa. Ini perjuangan demi napak tilas ke mana sejarahnya tentang Panjilaras ini. Ikuti terus ya. Saya akan menyusul Pak Solikin. Yuk. Ini adalah area perhutani ya. Tapi sama BKPH sini ditanami jagung, jadi tegalan jagung. Mungkin kalau dulu ini adalah hutan yang cukup lebat. Karena ini kita penelusuran ke Panjilaras ini memang tidak direkayasa, benar-benar asli. Jadi harus berjuang seperti ini. Dan saya harus mengikuti narasumber saya sampai berlari-lari tadi. Ini saya sebenarnya agak ngos-ngosan juga. Saya berlari karena memang motornya nggak kuat. Saya naiki dan narasumber terus berjalan terus. Oke ya, kita mau ke Sendang Duko ini di area sana, sebelah sana. Lewat mana Pak Solikin untuk ke Sendang Duko? Lewatnya sini Pak. Ya sini ya. Oke. Jadi kita ikuti terus narasumber saya Pak Solikin yang paham tentang cerita Panjilaras di area Montong ini. Nah, petualangan kami melewati jalan-jalan yang ekstrim. Tempatnya ekstrim bro. Ayo lewat kono piye? Tebal kono. Rene wae lho, deg-deg iki lho. Iki kok bukit-bukit tapi kene. Sing ngadone sing di ngadone. Kono. Kali kuwi. Sendang Dukonya di Yang Sendang Dukonya sekarang ada anunya itu loh, ada sukun itu loh, pohon sukun. Itu lewatnya dari sana dulunya itu pakai kuda. Terus yang Panji itu ya cuma jalan kaki itu. yang biru-biru itu.
Gubuk itu? tempat anu itu, tempat bawahnya itu tempat pengaduan itu. Oh, yang ada Iya, tanaman cabenya ada ini. tanaman cabai itu tempat pengaduannya. Terus di situ. sebelahnya itu sendang dukunya. Ya, yang sebelahnya sana, yang ada pohon-pohonnya apa itu? Sukun itu. Nah, itu tempatnya anu itu. Dulu kudanya itu di situ tuh udah nggak jalan itu loh, duko gitu. Jadi akhirnya orangnya turunnya di situ. Terus yang batu-batu ini buat penontonnya dulu. Orangnya tuh nonton di sini. Sini kan termasuk dulunya itu kan Kampungan. kayak orang-orang zaman dulu, dan rumahnya kan sekitar sini, yang di tepi-tepi sungai itu loh. Rumahnya di bawah-bawah gua tuh dulunya. Jadi hindari peperangan lah. Yang dibuat tarungan ayamnya itu di sekitar situ, yang ada tanamannya cabai situ. Terus airnya yang dibuat mopo, yang punyanya anu itu, yang punyanya musuhnya Panji Laras itu di sana dekat Bonagung sana, yang disebut anu Soding itu loh. Iya. Kalau yang punyanya Panji Laras itu di sini. Airnya sampai sekarang warnanya Gak kemerahan. ya gak kemerahan. Ayo. Oke. Sebelahnya Area di belakang saya ini kan Wah, curam sekali ini, bro. Aduh, bro. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah area pengadon ya, tempat untuk beraduk sabung ayam, dan sendang doko itu ada di sana. Tadi dikisahkan sama Pak Solikin bahwa area di belakang saya ini kan kanan kiri bukit. Nah, bukit di tengah itu aliran sungai. Dan ternyata di sana itu pengadonnya. Jadi di situ dekat dengan air, kemudian untuk mbanyoni dan lain sebagainya, untuk sabung ayam. Ya di sana itu tanah lapang yang sekarang ditanami cabai. Narasumber saya masih menelusuri tempat-tempat yang unik. Mungkin beliaunya masih ada hal yang ingin disampaikan, namun ya kita ikuti saja. Karena memang narasumber kita itu tidak bisa di skenario ya, saya harus berlari-lari untuk mengikuti narasumber saya. Saya akan mengejar lagi. Saya sudah ketinggalan ini. Oke, ikuti terus ya. Sampai habis penelusuran saya tentang Panji Laras ini. Nah, saya sudah cukup mengalahkan sebenarnya. Ekstrim juga, tempatnya ekstrim, naik turun bukit, dan ini bukan jalan setapak yang biasa digunakan orang lewat. Ini memang khusus tani yang ada di sini. Seru juga sebenarnya. Oke. Nah, ini tengah yo. Iki mure iki. Wes sikil anu karo kowe mone bak ketemu aku kuwi. Sak patu to. Nah, kuwi mono sikil gepyak e. Gepyak kuwi. Kuwi mau gone sumure iki maune. Nek ku nemok iki. Lho ya tenan iki lho. Ngene lho. Iki grapyak iki, iki mono grapyak asli iki. Lho, iki sing ngisorane dadi watu iki. Oh, iya lho.
satu grapyak lho biyen. Metung biyen. Dengan saksi-saksi. Ih, tahu ketemu aku iki. Sama tujang. Terus cuma kowe mau balekno nek. Loh, iki lho gare angel kabeh iki kan iki lho. Ya nek iku sing asli iku mure iku. Tapi iki saiki iki gabrane iki. Gabrane sing iki. Isore wet iki lho. Isore Di wet. bawah pohon itu Ini sumurnya yang ditutup. ya yang ditutup ya. Ini airnya warnanya agak merah-merah. Agak merah-merah kayak teh ini. Ini bawahnya pohon Singkong ini. singkong ya. Ini yang saya tahu cerita-cerita orang dulu. Ini blabarannya, tapi yang asli sumurnya itu di bawahnya anu itu loh, batu. Ini udah blabarannya di sini, terakhir di sini buat sumur di sini, yang terakhir. Jadi yang terkenal ya sumurnya ini sumur yang dibuat mopok Banyoni itu. Oke, sekarang kita kemana lagi, Pak Solikin? kita ke mana ya? Kalau Atau mungkin kita lanjutkan ke makom Basingo atau kemana? Nggak, kita cukup, mungkin kita Iya, kembali. ya kembali kapan-kapan lagi disambung lagi. Oke. Nyampe yang di sumurnya Soding itu Siap. sama yang di makamannya ayamnya Panji Laras, yang ayamnya itu yang kepalanya ke rumah saya. Kepala Yang- ayamnya iya, itu, Iya, itu fosilnya. Ya, fosilnya itu tanda bukti bahwa di sini ada ceritanya Panji Laras yang asli. Bisa difotokan, mungkin dikirimkan ke saya. Bisa difoto bisa. Teman-teman, penelusuran saya di Sendang Doko dan pengadon daripada Panji Laras saya cukupkan sampai di sini. Penjelajahannya karena ini sudah pukul 17.30 atau setengah 6 sore dan kita masih berada di tengah hutan. Jadi nanti kita lanjutkan video selanjutnya di episode selanjutnya tentang penelusuran Panji Laras di daerah Montong ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Pak A, share dan like, tentunya aktifkan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari Kelas Pak A. Sampai ketemu di penelusuran Panji Laras selanjutnya. Dah.